Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan ngaji tentang haknya istri ya. Belum selesai ini. Udah berapa bulan nih? Sampai mana ini sekarang? Oh, udah selesai gua? Baik. Hak selanjutnya kayaknya yang setelahnya sudah Pak ya? Belum? Belum ya? Oh gitu kah? Eling ya Paknya. Dimurajaai tapi ku dimurajaai makanya eling, ora dimurajaai ora eling. Nah, poin selanjutnya yang harus diperhatikan oleh pihak suami, ayyaghullah at-tarfa an ba'di akhta'iha. Hendaknya seorang suami itu ayyaghullah, memejamkan at-tarfa. Tarfa itu artinya kedipan mata. An ba'di akhta'iha, dari sebagian kesalahan-kesalahan istri. Maksudnya ya bojomu iku menungso, pasti ada salah, pasti ada kekurangan. Kekurangan itu hendaknya Anda tutup mata, ojo dikomentari. Paham nggih? Ojo dikomentari. Malam takun fihi ikhlalun bisyar'illah, selama kesalahan itu tidak berkaitan dengan syariatnya Allah. Tapi kalau wong wedok ora jilbaban itu ya diomengi Pak, diomeli. Soale ora jilbaban itu kaitannya karo apa? Syariatnya Allah. Wong wedok nang mutamatu itu ya harus ada omelan. Soale iku kaitannya karo syariatnya Allah. Kalau wong wedok nang metu nang nggawa baju sing apik sing luarang terus berhias nggawa meneh nggawa minyak wangi, ya ini butuh, kita nggak mungkin tutup mata, soalnya ini kaitannya karo syariat Allah. Adapun kalau istri ya masake gak enak, masake selalu asin, ya iso ditoleransi, karena ya kekurangan-kekurangan itu ya iso dikandani lah, iso diajari dan iso ditoleransi. Ojo sampai sebab gak iso masak yang keluar itu celaan dan cercaan dan cacian dan salah. Bapak-bapak salah kalau andai kata dia sudah masak untuk jenengan terus sudah dihidangkan, yang keluar tuh komentar iki gak enak, kurang ini, itu salah Pak. Ada buku tentang tip gimana caranya hidup itu bahagia. Di antara tip itu adalah ojo kaken komen dan ojo kaken komentar. Jadi andai kata mangane mau gak enak, sudah sanjung dulu. Masya Allah panganane enak pol ngono wae. Walaupun apa? Gak enak. Oh jadi komentari. Nah engko setelah sampean mangan, sampean apa, seminggu setelahnya sampean kandhani manganan kayak wingi iku kurang ini ngono lho. Ojo jangan, pokoknya jangan pas selesai dia melakukannya ada komentari, itu sakit banget. Sakit banget. Karena istri itu kan wis semangat masakno sampean, tapi sampean kritik itu salah Pak. Udah disanjung, Masya Allah enak pol. Ojo ngomong kasih nanti kok menang wae. Ono wae, sampai dikomentari.
itu nggak bagus. Itu istilahnya pecah. Kalau piring lu udah pecah, kalau pecah susah ditambal mana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kayak gini ini sudah membimbing kita dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah itu, la yufriku mu'minun mu'minatan in kariha minna khuluqan radhiya minna khuluqan akhar. Ora oleh suami itu benci pol kepada sang istri, gak oleh. Kalau dia nggak seneng dari istri beberapa akhlak, insya Allah dia akan ridho dari istri akhlak yang lain. Jadi istri itu nggak kok 100% elek, nggak kok 100% apik. Ono kurangane, ono kelebihane. Dia kurang dari sisi ini, agak ada kelebihan di sisi yang lain. Contoh, dia bojo elek pak, ya kekurangan apa kelebihan kalau elek? Kekurangan. Pak Andi langsung kekurangan. Tapi dia masya Allah sabar, terus masa enak, taat, begitu itu. Nah, Anda nggak seneng dari satu sisi, tapi ada kelebihan di sisi yang lain. Ada ayu, tapi yo kayak semasak, ya kan? Yo terus ngeyel wae gitu kan. Njoneng salon wae kan, ono sisi enake, ono senepe. Yo manjene manungsa lak ngono ta urip. Jadi ya wis lah, kekurangane iku mau jadi bahas, tapi yang kita bahas adalah kelebihan. Insya Allah kan harmonis pak dalam rumah tangga itu. Bahkan di kaidah-kaidah itu juga gimana cara hidup harmonis, antaranya adalah tadi yang sebagian masalah itu tutup aja, jangan terlalu dibahas. Nah, dari sini teman-teman semuanya, baik kaidah rumah tangga atau kaidah sama guru atau kaidah persahabatan, ini harus sabar di dalam kekurangan teman kita. Itu kaidah itu. Kalau kita nuntut punya teman harus sempurna, orang mungkin. Kalau kita nuntut punya guru harus sempurna, ya ora mungkin. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Jadi harus bertoleransi teman-teman semuanya, dan menutup mata dari kekurangan teman kita dan guru kita. Bisa dipahami, ada guru yang wasar tapi ngajari yo enak, ilmune akeh. Ana sing guru suwabar tapi ilmune saite. Nerangno gak enak. Macam-macam. Sing penting bisa iki. Ya wis sabar dan berupaya semaksimal mungkin untuk apa itu? Untuk menutup mata dari kekurangan. Kata berteman, teman. Berteman itu sering gonta-ganti wong soalnya menuntut sempurna. Padahal awake ora sempurna. Lucu kan? Nuntut koncone sempurna, sedangkan dia juga nggak sempurna. Menuntut orang lain nggak boleh nyakiti, tapi dia nyakitin. Ya ora saking ngono lah. Kita juga pernah nyakitin orang lain ketika nyakitin kita, ya kita harus sabar, karena bagaimanapun kita ya begitu keadaannya. Terusnya yang lain selanjutnya, hak yang selanjutnya adalah
alla yu'dhiyaha bidurratiha bidharbiha au taqbihiha. Alla yu'dhiyaha, tidak boleh seorang suami itu yu'dhiyaha, menyakiti istrinya, bidharbiha, dengan memukulnya, atau takbih, jelek-jelekin dia, ora oleh. Jadi nggak boleh. Ya memang dia itu elek, ya ojo ngomong elek ora oleh. Ya memang dia elek, atau dia pincang sikile sampean lolokno, pincang, ya ora oleh. Jadi ojo sampai nyakitin istri, gak oleh nyakitin. Dan itu haknya istri yang suami harus berikan kepadanya. Ojo nyakitin dia, baik melalui pukulan yang menyakitkan atau menjelek-jelekan dia, itu nggak boleh. Tapi boleh kita memukul, boleh dalam keadaan tertentu. Tapi pukulan itu adalah pukulan pendidikan, bukan pukulan nyakitin. Bisa dipahami? Kok wajah-wajah sampean iki sering mukul bojo ora iki? Nggak pernah ya? Marahin sering ya? Tapi ya rumah tangga biasa kan. Pernah marahin, pernah menyayangin, pernah memeluk, pernah nendangi gitu ya? Enggak lah. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis an Aisyah ingda Muslim, kata Aisyah nuturkan perihal suaminya, ma ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku itu enggak pernah melihat Nabi daraba khadiman lahu qattu, memukul kepada pelayannya dia sama sekali. Jadi pelayan itu, pelayannya Nabi kayak Anas, kayak beberapa sahabat yang lain melayani Nabi itu nggak pernah dipukul sama Nabi, sama sekali nggak pernah. Walam ro'atan, dan juga tidak pernah memukul kepada istrinya, orang tahu mukul istrinya. Wala dharaba biyadihi syai'an qattu, dan tidak pernah memukul kepada sesuatu apapun dengan tangannya, baik dengan kucing, baik dengan onta, nggak pernah. Jangankan ke istri, wong onta wae ora tahu dipukul. Jadi kalau ada kata ono kambing Pak, sampean seret terus buandel piye sampean apa no? Iya kan, nah Nabi orang-orang ngono. Ada kata sama naik kuda, terus kuda ya apa? Orang gelem laku sama apa no? Nabi enggak. Nabi enggak pernah memukul ya sesuatu apapun dengan tangannya. Illa ayyujahida fi sabilillah. Kecuali hanya ketika perang di jalan Allah, itu baru mukul musuh-musuhnya Allah dan membunuh musuh-musuhnya Allah. Itu menunjukkan apa? Ya suami harus begini. Walaupun taruhlah dalam satu sisi memukul istri, memukul pembantu, memukul binatang itu dalam keadaan tertentu itu mubah Pak. Dalam keadaan tertentu mubah. Tapi Nabi nggak pernah memukulnya karena memilih yang lebih afdol. Sebab kalau anak dipukul, apalagi mukul anak Pak ya, mukul anak, Nabi nggak pernah mukul kepada anaknya, nggak pernah mukul. Bayangkan ya, mukul anak wae ora tahu ya, dewek bendino mukul anak ya. Mantap pendidikan anak, pendidikan kita kepada anak, pendidikan keras. Nah, adik-adik, pernah dipukul apa enggak? Hah? Meneng wae. Menenge sampean ku yo apa ora? Hah?
Pernah sering apa jarang? Jarang. Mukuli kepala atau wajah? Oh bokong ya, badan ya. Oh iya. Ya wajar lah. Oleh kok. Tapi Nabi walaupun boleh nggak pernah mukul. Ya Nabi kan apa nih duduk Nabi ya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala fihi anna dharbaz zauji wal khadimi wad dabati. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya memukulnya kepada istri, kepada pembantu, kepada binatang, wa in kana mubahan li adabin, walaupun mukuli mau oleh dalam rangka pendidikan, walaupun apa? Mukulnya itu mau oleh dalam rangka pendidikan, tapi kata Imam Nawawi fatarkuhu afdalu, meninggalkan pemukulan itu lebih baik. Walaupun boleh mukulnya karena pendidikan lah ya. Istri ketika ngayal ada mukul boleh karena pendidikan, tapi mukul pendidikan ya. Beda kan Pak? Mukul nyakiti, mukul pendidikan. Kalau mukul nyakiti berarti loro. Kata mukul pendidikan nggak loro ya, nggak loro Pak, nggak loro. Dia tapi beda Pak, masya Allah. Zaman dulu digeplok, bukan digeplok, di daplek apa? Ora tampar seloro Mas. Maksudnya ku diteblek ngono ku wis wedi Pak. Saiki bojo saiki ku ditaplek omane ayo tambah dejenge. Iki bojo zaman saiki nang bojo iki repot. Anak juga begitu. Dipendili wong tuane harusnya sudah tahu. Saiki dipendili malah lawan pendili dhewe. Ya Allah ya Mas. Iki makanya pendidikan mukul karena apa? Karena adab ini ya terkadang nggak ngefek, terkadang nggak ngefek, harus dipukul tenan gitu loh. Ya ini sesuai dengan kondisi lah, sesuai dengan kondisi. Tapi ingat orang tua ya, orang tua butuh diingat-ingat. Anda mukul istri itu yang terkenang sepanjang masa Pak. Dia nggak akan ingat jenengan beliin kerupuk, beliin soto, beliin bakso, itu nggak ingat. Yang dia ingat selalu pernah dipukul. Itu repot. Makanya wong wedok akeh-akeh mlebu neraka ya karena iku. Lali karo kebaikane bojo, sing elek apa? Sing elek wae. Makanya akeh penghuni neraka karena sebab ini. Dan real nyatanya begitu apa enggak? Oh, pihak laki-laki mengiyakan dan memang begitu Pak ya. Coba sampean kayak itu kono baju tuh kono apa lali. Ditakoni koncone, "Piye? Nikmat ta bojo gak?" "Piye karo bojomu enak apa gak lho?" Lah kok enak gepuki aku ge wingi ngono. Ge wingi digepuki, Pak. Sak durunge ditukokno bakso tukokno apa ilang kabeh. Sendiling apa? Nah, begitu pula anak. Nah, takonnya anak, "Mas, sampean eling dari wong tua sampean apa? Digepuki apa kapiane?" Cerita anak saya. Oh begitu Pak ya. Dia menuntut dengan saya katanya kecilnya saya. Medieling ngono tok wae Pak ya. Nah dia tuh gede tekondi ora dieling-eling Pak ya. Iya. Sampai sekarang nuntut gitu. Ya Allah. Kalau saya peringatkan dia tak mau. Soalnya pernah dipukul gitu ya. Berapa kali jeneng mukul Pak? Bola balik. Dia masih kecil Pak. Iya. Kenapa sampai sekarang? Iya Pak, itu justru memori sama lagi ilmu ini tak kasih
Psikolognya dia itu memori sejak kecil, itulah memori yang tidak pernah terlupakan. Makanya mulai saiki kalau mukul itu, kalau lah bisa nggak usah mukul. Iku sing diweling-elingi sampai nyelok abi nakal, bapak nakal, padahal ya Allah, dihitung ngono merah iku paling siji panang, birune iku apa sak bragada kok iso iling merah tok ya. Lah itulah manusianya, Pak. Itulah manusianya. Oleh karenanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pernah mengingatkan kepada kita, la tadribu ima Allahi. Kamu itu jangan memukul budak-budak wanitanya Allah. Artinya hamba-hamba perempuannya Allah. Ojo dipukul. Ojo dipukul. Larangan, Pak. Ojo mukul istri-istri kamu. Ojo mukul wong wedok. Kenapa kok begitu? Karena perempuan kan hamba yang lemah. Dia sebagai budaknya wong lanang. Makanya Nabi mengingatkan. Dan Nabi memunculkan larangan ojo mukul itu berarti menunjukkan wong wedok itu terkadang apa bikin kesel. Karena nggak mungkin munculnya sebuah larangan kecuali karena ada sebab. Berarti sebabnya wong wedok itu biasa ngeyel. Walaupun ngeyel ojo dipukul. Ojo dipukul. Nabi melarang. Ini hak yang harus Anda berikan kepadanya. Terus kemudian lihat ketika Nabi bilang la tadribu ima Allah, Umar itu datang, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika jenengan ngomong jangan dipukul para istri-istri itu, justru mereka apa? Dhairna ala azwajihinna. Mereka itu malah wani kepada suami-suaminya karena ada rekomendasi. Ngojok mukul wong wedok, berarti wong wedok tambah melampaui batas. Wong ono rekomendasi teko Nabi kok ojo mukul. Umar mengadu, ya Rasulullah, munculnya hadis jenengan tadi itu tambah wani para istri-istri pripun Nabi, tambah wani. Maka setelah itu farakhasa bi dharbihinna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih rukhsah, ngasih keringanan, boleh memukul mereka. Jadi awalnya Nabi itu melarang memukul para istri. Setelah itu para istri itu tambah wani. Mari ngono dikai rukhsah, boleh mukul. Ya tadi Pak, konsekuensi ini mukulin dewe itu diiling-iling gue konsekuensi. Walaupun oleh secara syariat ya Anda harus berpikirlah, tak pukul lopo ora, kira-kira tak pukulku dadi opo, kalau enggak dadi opo jenengan pikir. Kalau dipukul dan gak dipukul tuh podo wae, ngapain mukul gitu loh. Jelas nggih? Wedo-wedo saiki ku ya Allah, sampean pukul sampai ala ya santai wae. Nah, setelah itu lihat setelah itu Pak, fa'atafa bi ali Muhammadin katsiruna yaskuna azwajahunna. Kemudian laisa ulaika bi khiyarikum. Jadi kesimpulannya apa? Boleh memukul istri, tapi pukulannya ojo nyakiti. Pukulan hanya sekedar apa? Pendidikan supaya dia takut dan tidak berani sama suaminya. Tapi kaidah asalnya istri itu haknya tidak boleh disakiti. Tidak boleh disakiti. Nah,
Jelas insyaallah. Masya Allah. Terusnya, biar cepat selesai. Tinggal selesai Pak ya. Alla yahjuraha idza hajaraha illa fil baiti. Tidak boleh seorang suami itu membaikot dia apabila dia membaikotnya kecuali di rumah. Jadi gak oleh membaikot istri dengan mengusir istri dari rumah, gak boleh. Sewelek-welek istri tetap ojo diusir teko omah. Itu hak yang harus Anda berikan kepada sang istri. Gak oleh. Ya baikotan, tapi tetap statusnya itu di rumah. Walaupun Anda letakkan di rumah orang tuanya nggak boleh. Kecuali kalau dia lari sendiri, itu urusan dia Pak. Artinya suami tetap nggak boleh ngusir dari rumahnya, nggak boleh. Selama status dia masih istri. Itu dipahami dengan baik. Dan si istri pun nggak boleh keluar dari rumahnya tanpa seizin suami. Walaupun si istri dimarahi kaya piye wae, diidoni kaya piye wae, kecuali kalau pengen dipateni boleh lagi. Selama tidak ada ya apa namanya? Tidak ada apa? Tidak ada penindasan atau apa? Intimidasi atau apa? Hanya sekedar dimarahin dan dibentak, tidak boleh keluar dari rumah. Ingat-ingat itu. Kalaulah dimarahin saja nggak boleh keluar dari rumah, apalagi pas lagi nggak ada masalah, terus keluar dari rumah tanpa izin dari sang suami, tambah nggak boleh lah. Lagi ingat, haknya istri harus di rumah. Waqarna fi buyutikunna, dan hak yang harus dia berikan kepada suaminya, dia tidak boleh keluar dari rumah kecuali harus ada izin dari suami. Tanpa izin nggak boleh. Tanpa izin nggak boleh. Perhatikan hadis Nabi SAW, la tadribil wajha, kamu tidak boleh memukul wajah. Dan ini larangan umum, tidak diberikan kepada istri aja, kepada anak nggak boleh mukul wajah. Makanya diharamkannya tinju. Ngerti coba? Karena tinju itu ada unsur apa? Mukul wajah. Nggak boleh mukul wajah. Wala tuqabbih, nggak boleh Anda menjelek-jelekan ke orang, ngelokno orang, nggak oleh. Sebodoh apapun dia, ya wis teko menengo wae, ora segede dilokno. Ya, seeleknya orang pun nggak boleh Anda hina, nggak boleh. Wala tuqabbih, wala tahjur illa al-baita, nggak boleh kamu membaikot dia kecuali posisi dia posisi di rumah. Dan juga larangan ini kembali kepada suami juga, tidak mesti kepada istri. Anda membaikot istri kamu pun, kamu nggak boleh keluar dari rumah, nggak boleh. Istri juga nggak boleh keluar, suami juga nggak boleh keluar, kecuali ada kemaslahatannya. Bagi suami boleh keluar. Kalau nggak ada kemaslahatannya nggak boleh. Anda tetap di rumah, suami juga, istri juga di rumah. Kenapa begitu ya kawan? Karena pembaikotan itu ya kalau di luar itu berujung fatal. Dan pembaikot itu kan masih ada harapan untuk bisa
kembali. Tapi kalau nang omah kan masih akan muncul rasa kasihan. Itu diantara hikmahnya. Tapi kayak bojo saiki ora kayak. Dibaikot bojoku tambah suweneng ya Allah bojo saya. Ini zaman dulu Pak, istri itu kalau sudah nggak mau suami ngajak bicara itu kayak gunung itu menimpa ke dia. Saking takutnya masuk neraka dengan suami apa nggak mau bicara sama dia. Istri sekarang, iya. Wis ora tepak Pak, ora tepak bojo-bojone dhewe iki ya. Dandanan iku repot Pak ya. Kayak mobil dandanan repot diganti Pak ya. Tukar tambah ngono ya. Ojo lah. Lagare barang lagare tukar tambah. Ya pipi tetep bujum. Khair insyaallah. Ingat ya, kalau membaikot Anda suami ojo metu, juga istri ojo metu. Apa hikmah? Barangkali akan muncul rasa cinta dan sayang dan kasihan sehingga Allah kembalikan lagi. Tapi kalau di luar mana ada rasa sayang Pak? Mau nggak lihat dirinya? Hilang karena dia terhibur di luar kan. Tapi kalau dia di dalam rumah kan mikir, iya ya masa aku ning jero omah gak wani gak ngomong gak apa lu pijilan. Pasti Pak akan ada rasa tidak enak lah. Makanya disyariatkan jangan keluar dari rumah. Terusnya ayyuifha, seorang suami harus menjaga kehormatan dia. Jaga kehormatan dia. Artinya istri punya hak. Kehormatan dia harus dipenuhi. Hubungan intimnya pun harus dipenuhi. Ini hak yang harus dia ambil dari suaminya. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, wa inna li ahlika alaika haqqan. Enggak boleh suami itu ibadah tok, siang poso, malam sholat malam, enggak ngurusin bojo dan syahwatnya bojo enggak bisa. Harus ada hak yang harus kita berikan kepadanya. Ya, jelas ini. Istri juga punya. Oleh karena sampai para ulama itu membahas apa? Kalau sampai apa itu zakar kamu itu nggak bisa berdiri kecuali harus berobat, maka berobat itu hukumnya wajib. Kenapa hukum wajib? Karena ini hak yang harus Anda tunaikan kepada istrimu. Sampai andai kata harus apa? Harus minum obat gitu ya. Itu wajib minum obat karena apa? Memenuhi hak istri. Sampai-sampai sang istri boleh menggugat cerai kalau suami tidak bisa apa? Memenuhi haknya. Boleh. Dan bukan aib. Jadi misal contoh Anda masih muda, Pak Andi misal contoh, takdir Allah kena stroke, terus itunya nggak bisa berdiri, istrinya masih muda, terus dia bilang aku iki sek nom, ndelok awakmu ngene saulan ya sek betalah, tapi kalau sampai setahun ya belum nek awakku pada diri kamu. Aku juga punya apa? Kebutuhan ini yang saya tidak bisa tersalurkan. Ya mohon maaf wahai suamiku, kita selamat tinggal mulai ini ya nggak apa-apa,
haknya dia. Dosa enggak. Kalau wong Jawa kok apa? Kok mentolo tenan gitu kan. Ya secara hati enggak mentolo, tapi kebutuhan yang satu ini gimana caranya? Oh dia enggak bisa. Oh dia ini kebutuhan ini enggak bisa, oh gimana? Ditutup waktu ya gak iso. Enggak bisa nah, kecuali kalau dia bisa menahannya dan berupaya untuk bisa bersabar, ya hanya dia. Nah terus gimana nasibnya Pak Andi? Ya itulah nasibnya dia. Mau diapain? Kalau dia punya keluarga, kembali ke keluarganya. Kalau nggak punya keluarga, kembali ke mana? Panti asuhan. Pasti sang istri itu dikomentari satu kampung, Pak ya. Pasti. Mereka hanya sekilas komentar, tapi nggak pernah merasakan betapa butuhnya hidup dengan itu kan gitu. Bisa dipahami ya? Jadi itu ya karena memang haknya yang harus kita penuhi kepada dia gitu loh. Makanya ojo kok tua-tua jelek wong nom ojo mumet nanti. Iya awakmu enak di awal, mari ngono sudah tua umur 40, umur 50, umur 60 iso to ngadeg maneh. Iso to ya. Embo tapi ya. Ada solusinya juga. Oh, ada solusinya tuh. Wah. Loh, bisa Pak ya? Pakai apa Pak? Oh punya obatnya Bapak? Bapak jualan? Oh, bisa kalau gitu. Ini promosi ini ya. Boleh. Nah boleh, jadi bisa didengarkan para netizen yang ada gitu ya. Ini teman kita di Labuan Mengaji ini punya obat, Masya Allah. Bisa dipromosikan ke saya Pak ya? Gratis dulu, nanti baru saya kemana-mana nanti tak apa, jangan terlambat dari dulu awal-awal cerita lah enak gitu kan. Bisa dipromosikan kemana-mana. Saya kemarin kemana-mana kan, nah bisa rame. Itu tradisional atau anu Pak? Oh yang bikin siapa jenengan? Kulaan juga. Mereknya apa Pak? One Man. One Man. Sudah mujarab belum? Dan terus coba enggak? Alhamdulillah sudah. Jenengan sudah coba. Gimana rasanya? Oke. Yang jualan ya oke aja ya. Iya. Baik ya. Sampai di sini insyaallah. Pertemuan tinggal sekali lagi. Selesai kitabnya insyaallah taala. Tadi terlambat ya. Saya lapar banget tadi ke warung dulu. Iya. Boikotnya ini apa ada batas waktu? Apa itu boikotnya? Boikotnya harus 3 hari aja. La yakhillu li muslimin ayyajura akhahu fawqa thalathi layalin. Gak halal seorang muslim memboikot apa namanya saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Apa kita boleh memanfaatkan barang-barang pemberian dari bank seperti kaos, payung, gelas? Kalau memanfaatkannya karena Anda sebagai apa? Sebagai nasabah nggak boleh. Karena itu adalah riba. Jadi kasihkan ke orang lain yang membutuhkannya. Baik kaos maupun tas maupun apa. Atau kalender. Atau kalender. Apalagi kasih kaos tambah iklan ya. War tambah carnoa ya rasa kasih. Tambah tahu nih.
Ya. Taib sampai di sini insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka